Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman dan juga para aslab. Di sini kami dari kelompok satu Praktikum Simulasi Komputer akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, di mana di sini kami mengambil tema untuk simulasi Flexim, yaitu pengembangan model simulasi untuk meningkatkan fungsi proses produksi menggunakan Flexim dengan studi kasus di PT XYZ. Seperti itu. Jadi rumusan masalah yang kami ambil di sini yaitu bagaimana pengaruh dari penerapan simulasi menggunakan Flexim terhadap efisiensi proses produksi di lini pembuatan tiang lampu. Kemudian, apakah penggunaan simulasi dapat mengidentifikasi bottleneck dalam sistem produksi yang sedang berjalan dan bagaimana desain ulang dari sistem produksi berdasarkan hasil simulasi agar dapat meningkatkan output dari produksi. Kemudian, untuk objek penelitiannya di sini penelitian difokuskan pada proses produksi tiang pencahayaan atau lighting poles di salah satu pabrik manufaktur yang ada di Eropa. Kemudian untuk mengidentifikasi bottleneck ini dan juga meningkatkan efisiensi dari aliran material, kami menggunakan software Flexim dengan data-data yang sudah didapatkan dari jurnal yang berkaitan. Kemudian untuk data yang digunakan di sini kami em, mulai dari proses atau aliran produksinya hingga waktu-waktu dari setiap produksi atau setiap proses produksi di setiap stasiun. Sebelumnya kami menggunakan data utama dalam jurnal untuk mengetahui apakah atau di mana bottleneck yang terjadi, kemudian dilakukan perbaikan dengan menambahkan waktu dan juga em, menambahkan alat dari salah satu stasiun seperti itu. Mungkin untuk simulasi sebelum perbaikan atau pada tahap awal bisa langsung di running oleh tuan saya. Oke, jadi berdasarkan jurnal yang kita dapat, pada perusahaan itu terdapat 5 posisi atau 5 proses produksi, yaitu laser, press brake, welding cell, cutting station, dan pulver welding station. Kemudian di sini juga diketahui untuk tiap posisi itu terdapat beberapa operasi dan juga ada total waktu operasi. Di sini dengan satuan detik. Kemudian dari data yang sudah didapat, dilakukan simulasi dengan menggunakan Flexim, diperoleh model sebagai berikut. Jadi di sini terdapat 5 mesin, laser cutting, press brake, welding cell, cutting station, dan juga pull food welding station. Kemudian diakhiri dengan gudang penyimpanan. Kemudian di sini kita tambahkan untuk antrian. Di sini untuk memperjelas bagaimana apakah terdapat idle time atau antrian sebelum operasi selanjutnya dilaksanakan. Lalu berdasarkan jurnal tersebut, pekerjaan sehari itu jam kerjanya 10 jam atau jika dikonversi ke detik menjadi 36.000 detik. Kemudian untuk ini di running, kemudian pada dashboard kita dapat melihat bagaimana hasil dari input, output, dan juga stay time. Jadi di sini dalam 1 hari kerja, perusahaan hanya dapat memproduksi 79 tiang lampu. Kemudian pada output, di sini output paling banyak terdapat pada laser cutting dan juga press brake. Kemudian turun secara signifikan pada welding cell dan juga cutting station. Lalu pada stay time ini kita dapat melihat pada proses apa yang terjadi antrian paling lama dan terjadinya idle time. Jadi di sini pada bagian laser cutting memiliki rata-rata stay time paling lama dengan rata-rata 16.878 detik. Kemudian diikuti dengan welding cell dengan antrian 5.246 detik dan antrian pada cutting cutting alcove 3.910 detik. Berarti berdasarkan data ini kita
tahu bahwa di sini antrian paling lama terjadi pada bagian laser cutting. Sehingga kita dapat melakukan perbaikan pada laser cutting dan juga pada proses-proses yang memiliki average stay time yang tinggi. Kemudian kita lakukan perbaikan. Setelah kita tahu tadi terdapat antrian sangat lama di bagian laser cutting, di sini laser cutting kita tambahkan menjadi dua mesin, sehingga akan mempercepat proses pemotongan dengan laser. Kemudian untuk stasiun-stasiun yang lain, waktu yang dibutuhkan seperti waktu persiapan stable exchange, sheet metal search, unlock, snorting, dan juga waktu-waktu selain waktu operasi dipersingkat atau dikurangi waktunya sehingga dapat mempercepat proses produksi. Setelah dilakukan pemotongan waktu, didapatkan waktu operasi sebagai berikut. Kemudian berdasarkan waktu tersebut dilakukan running dengan model yang sudah dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan, hasil input produksi harian meningkat yang awalnya dari 79 unit menjadi 102. Di sini menunjukkan perbaikan yang dilakukan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Namun pada bagian stay time masih terdapat eh, waktu tunggu yang cukup tinggi. Nah, ini berarti dengan perbaikan yang telah dilakukan ini masih dapat dianalisis secara lebih lanjut agar dapat meningkatkan produktivitas lebih tinggi lagi. Jadi pada bagian output ini menunjukkan output pada setiap stasiun kerja. Jadi juga menunjukkan adanya peningkatan untuk masing-masing stasiun daripada sebelum adanya perbaikan. Ini untuk simulasi cukup. Oke, mungkin selanjutnya untuk kesimpulan dari yang kita lakukan bisa dijelaskan oleh Mas Faid. Baik, untuk kesimpulannya adalah yang pertama itu perencanaan simulasi dengan pemodelan Flexim terbukti mampu meningkatkan efisiensi proses produksi. Ditunjukkan dengan peningkatan output harian dari awalnya 79 unit menjadi 102 unit. Hal ini menunjukkan bahwa simulasi memberikan gambaran menyeluruh terhadap sistem dan membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua itu adalah simulasi juga berhasil mengidentifikasi bottleneck atau penumpukan pada sistem produksi, terutama pada proses laser cutting dan juga welding cell yang memiliki waktu antrian paling lama. Temuan ini menunjukkan pentingnya analisis visual dan kuantitatif untuk mengenali titik lemah dalam alur produksi. Kemudian yang ketiga adalah desain ulang sistem berdasarkan hasil simulasi seperti penambahan stasiun kerja yang awalnya satu menjadi dua, dan pengaturan ulang alur material terbukti efektif dalam mengurangi waktu tunggu, menyimbangkan beban kerja, dan meningkatkan kelancaran serta kapasitas produksi secara keseluruhan. Dan adapun saran untuk penelitian ini adalah perusahaan disarankan untuk menambah jumlah stasiun kerja, khususnya pada proses laser cutting, welding, dan welding. Karena dua titik ini terbukti menjadi bottleneck dengan waktu antrian tertinggi. Penambahan ini akan membantu mempercepat aliran produksi dan mengurangi waktu tunggu secara signifikan. Yang kedua adalah waktu-waktu non-produktif, seperti konfigurasi awal, unlock, dan persiapan kerja perlu diminimalkan secara sistematis melalui pelatihan operator dan standarisasi prosedur kerja. Hal ini terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi waktu proses di berbagai stasiun. Terima kasih. Ibunya
Oke, jadi itulah presentasi dari kami untuk hasil dari simulasi sebelum dan sudah perbaikan yang dilakukan berdasarkan jurnal yang kami baca. Begitu. Untuk itu kami dari kelompok satu minta maaf apabila ada kurang dan juga terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.